dari dulu ya, dari zaman penjajahan saya kira sampai per hari ini, petani ini seolah-olah mereka selalu termarginalkan. Belum merdeka. Belum merdeka. Kan Kota Serang nih lagi kekurangan PAD, ya kan. Jadi ayo dong, ini ada potensi. Kenapa nggak kita siap-siapin, iya kan? Kalau ini dibuat Om, petani jadi keren Om, yakin Om. Aduh, buka dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Malam-malam kita kedatangan tamu dua pemuda ganteng. Ini dia Cover Boy Kota Serang. Salah. Anggota dewan ya. Cover Boy. Cover Boy. Pujianto dan Rizky Kurniawan. Senyumnya nggak kelihatan. Tapi makanya dibuka, nggak apa-apa kan udah. Boleh ya? Boleh kan udah pada. Prokes. Salah saya bilangnya Cover Boy. Ini Cover Boy Kota Serang sih, Dewan sih. Gue sih cover boy. Om Rizky apa? Kok Kang Nong dia? Playboy pensiun. Nggak nyangka ya, ngurusin rakyat anak muda. Ya itulah. Tapi jangan memandang sebelah mata terhadap anak muda. Oh enggak, saya enggak sebelah mata, merem malah. Ya justru harus merem. Tutup mata. Tutup mata saya. Kalau sekali gerak bahaya tuh. Kelar urusan. Kelar ya. Kelar udah. Ini kan gayanya beda-beda ya. Sebenarnya kita bertiga tuh ya, karena yang satu baru divaksin. Iya, ada kata Aji. Iya, lagi adaptasi vaksinasi dia. Om Agis nggak bisa hadir, tapi dua orang ini luar biasa. Mudah-mudahan kita berdua bisa mewakili beliau. Iya. Karena saya kepada beliau itu takjim. Oh gitu ya. Kata Aji sih. Oh, kalau di rapat gitu bercanda nggak sih? Kita jujur kalau lagi rapat kita betul-betul serius ya. Karena kita memang bicaranya untuk kepentingan rakyat. Oh, yang nggak main-main. Sudah barang tentu memang itu sudah harus serius dan tidak boleh main-main. Karena sekali kita salah dalam mengambil sebuah kebijakan, itu akan berdampak buruk terhadap masyarakat. Dampaknya luas. Dampaknya luas. Emang begini gayanya Om Rizky? Ketua. Ya, kita. Gayanya begini. Gini Om. Komisi 2 tuh punya macan. Ketua komisi ini macan. Macan. Terus Om Rizky apanya? Anak macan. Tapi sama-sama macan. Saya dengar kalau dari beberapa OPD itu yang dalam mitra dengan Komisi 2. Ya. Oh, jadi itu kenal ya Rizky sama Pujianto, kenapa? Galak. Pantes kalau dia bilang macan pantes. Jadi serius kalau di komisi ya. Iya. Karena kan ada yang bilang emang betul Komisi 2 tuh air mata. Wow. Ya pasti itu. Dan realitanya memang begitu. Kenapa? Jadi bahwa salah satu komisi air mata itu di DPRD itu adalah salah satunya Komisi 2 karena dia membidangi kesra kan. Persoalan-persoalan kemasyarakatan, sosial. Saya bilang bahwa mau berkaitan persoalan apapun di Komisi 2 itu pasti didatangi oleh masyarakat. Bicara sakit bisul, kesra, ya kan? Datang ke rumah sakit kagak dilayanin, ngadunya ke kita. Iya. Jadi pokoknya semua persoalan masyarakat hampir secara keseluruhan ada di Komisi 2. Jadi makanya kita Air mata itu. Iya. Sering lihat orang yang kedatangan orang yang nangis. Air matanya nggak pernah kering Om. Nggak pernah kering ya. Selalu basah. Selalu Selalu basah. basah. Pantasan sering ganti baju dong. Yang penting jangan sering gonta-ganti partai ya. Pujianto udah mulai keluar. Nah, kalau Om Rizky ini kan beda partai ya. Beda partai. Artinya kalau Nasdem dengan Gerindra aman lah ya di nasional lah ya. Tapi kalau dinamika di luar Komisi 2 begitu. Ini kita agak yang ringan-ringan, yang beratnya nanti. Kayak sering diskusi soal dinamika apa gitu yang menyangkut dua partai. Ya, kalau saya sih sering ngobrol dengan Kang Puji ini masalah bagaimana kita membangun ekonomi masyarakat Kota Serang. Sering berbincang juga tentang pengangguran, bagaimana caranya kita bisa ya bantu masyarakat untuk menguranginya.
Jadi karena sama-sama muda nih, saya panggil Om kemarin. Nggak boleh. Saya Dimarah. diinterupsi sama anak saya. Oh, gitu ya. Kok panggil Om? Iya. Itu kok dipanggilnya Om kayak Om kan. Ya gitu. Jadi saya panggilnya Kang aja. Ya. Biar nggak ngasih HP. Memang salah satu termuda loh. Iya, paling muda ya. Salah satu anggota dewan paling. Ke bawah muda dong. Oh, Om Puji ke bawah muda. Ke bawah Saya muda. juga sebenarnya lebih muda dari beliau. Maksudnya ganjennya lebih muda gitu ya. Iya, walaupun dia lebih muda kan terlihat dia lebih dewasa daripada saya. Dari gesturnya, dari cakapnya gitu kan ya. Artinya ketika beliau itu ya seperti tadi di acara-acara ruang diskusi gitu. Kalau berbicara kan berwibawa banget. Iya. Jadi berwibawa dan Kalem gitu ya. kalem, cool gitu kan. Jadi Tahu-tahu kopi habis 2 gelas. Nah, ini saya lihat Komisi 2 tuh berat. Berarti kenapa? Betul kayak kata Om Puji sama Om Rizky itu, ini soal masyarakat ya. Langsung ke perut masyarakat urusannya ya kan. Nah, Kota Serang kita tahu mengandalkan sektor jasa ya. Perdagangan barang Dan jasa. Kita tahu sekarang posisinya berantakan lah begitu ya karena pandemi ya. Nah, ada sektor lain yang diharapkan, pertanian. Kondisinya juga sekarang mengenaskan. Kita bicara tentang harga yang anjlok, walaupun di undang-undang sudah ditetapkan gitu ya, tapi di kenyataannya kita tahu petani menjerit. Pengangguran juga saya dengar meningkat Kota Serang. Nah, ini saya bagi di kata komisi ya, dari sisi isu tadi Om Puji soal peta pertanian. Kan ini sebetulnya lahan yang bisa menyerap banyak lapangan pekerjaan gitu ya. Dan punya potensi masih ada kan di Kota Serang, sawah kan masih ada ya? Masih ada. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan posisi petani yang terjepit dengan harga yang anjlok gitu. Lalu kemudian dengan isu impor beras. Gimana tuh Om Puji ngeliat? Ya, saya dalam sudut pandang saya malam hari ini saya harus objektif ya. Karena kita jangan sampai saya berpendapat ini dikira tidak objektif gitu. Saya harus objektif. Tentunya banyak faktor terjadinya harga gabah petani ini anjlok. Tentunya banyak faktor. Ya kemungkinan salah satunya adalah faktornya mungkin dari kadar air yang cukup tinggi gitu kan salah satunya. Patahannya dan sebagainya. Iya betul. Jadi persoalan-persoalan inilah yang justru seharusnya ini menjadi konsen pemerintah dalam menjawab keluh kesah para petani. Dan perlu kita harus garis bawahi bahwa petani yang ada di Kota Serang itu, saya bisa memastikan kepada pemerintah bahwa mereka itu adalah asli putra ataupun warga asli Kota Serang, bukan masyarakat urban ya. Saya bisa memastikan itu. Karena kalau masyarakat urban sendiri yang datang ke Kota Serang lebih dominan ke barang dan jasa. Gitu. Dan memang hanya stay saja gitu kan di Kota Serang. Justru penduduk asli Kota Serang ini justru di sektor pertanian. Di sektor pertanian, Pak. Maka ini perlu ada perhatian khusus dari pemerintah untuk yang namanya betul-betul bisa menjawab kegelisahan para petani. Jadi dari dulu ya, dari zaman penjajahan saya kira sampai per hari ini, petani ini seolah-olah mereka selalu termarginalkan. Belum merdeka. Ini menjadi kaum termarginalkan ini, saya kira ini yang harus menjadi Om jangan nangis Om. Saya jujur aja kalau bicara mereka, karena saya dikirain saya peluk nangis itu ya. Saya jujur dari kemarin saya memikirkan persoalan bagaimana solusinya gitu. Artinya permasalahan petani ini Pak, kalau tidak terjawab, kalau tidak terselesaikan, maka sama halnya tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya bagi saya sebagai anggota dewan. Jadi saya harus berpikir keras bagaimana mencari solusinya agar pemerintah dalam hal ini adalah wali kota, eksekutif, mau betul-betul mewujudkan mimpi saya, mimpi masyarakat petani. Karena saya kira ini belum terpecahkan sampai hari ini. Kota Serang sudah berapa wali kota ya? Tiga wali kota sampai per hari ini belum terpecahkan. Sedangkan di satu sisi lahan
pertanian di Kota Serang itu, Kak, kurang lebih masih ada 3.022 hektar. Besar juga ya. Besar. 3.022 hektar itu lahan Produktif pertanian yang ya? masih produktif. Artinya yang belum dialihfungsikan oleh pemerintah. Itu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW itu 3.022. Dan kurang lebih ada cadangan juga 3 hektar lebih ada cadangan juga. Nah, ini sebenarnya kalau dimanfaatkan mengoptimalkan lahan pertanian, sektor pertanian, justru saya kira ini akan meningkatkan PAD juga. Maka solusinya seperti apa kan itu? Jadi solusinya seperti apa? Ini saya bukan mengajari bebek berenang. Saya bukan sok pinter, bukan sok tahu. Tapi ini adalah hasil kajian saya dengan rekan-rekan pemerhati maupun Aktivis gitu ya? aktivis juga melakukan kajian. Solusi satu-satunya adalah pemerintah Kota Serang untuk yang namanya betul-betul menjawab keresahan, kegelisahan para petani itu adalah dengan cara membentuk yang namanya BUMD agrobisnis. Nanti nyaingin provinsi dong. Kenapa? Nanti nyaingin provinsi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Justru kalau misalkan antara pemerintah daerah tingkat 1 dengan tingkat 2 bersinergi, sama-sama menjalankan program badan usahanya mereka, tinggal berbagi porsi. Itu maksud saya. Karena apa? Untuk yang namanya mengcover gabah hasil tani, hasil para petani di Kota Serang aja cukup luar biasa, Kak. 15 juta. Artinya melimpah kalau untuk kebutuhan. Wah, itu sangat melimpah, Kak. Itu Om Rizky tanya gini, apa punya data, punya hitungan? Hitungnya kebanyakan ini soalnya. Kenapa tuh? Gimana? Jadi gini, kan berbicara petani ini, kalau nggak ada petani yang nanam gabah, ya kita mau makan apa gitu. Tapi saat ini mungkin ya itu tadi, harga anjlok, semua anjlok, apalagi ditambah ada isu akan impor beras. Nah, ini kan menurut saya menjadi pukulan bagi para petani-petani kita. Nah, bagaimana caranya pemerintah Kota Serang ini bersama-sama bantu petani nih yang lagi kesusahan ya. Bagaimana caranya? Apakah nanti kita atur untuk pembelian gabah yang dari petani ini untuk kita distribusikan lagi ke masyarakat, atau nanti caranya kita rumuskan bersama-sama dengan pemerintah. Kalau kita lihat kan kalau lihat dari yang beredar kan banyak tuh Om Puji, kayak misalnya Om Rizky, beras dari mana daerah lain gitu ya, beredar di sini. Terus saya dengar bahwa itu berasnya sebenarnya dari sini, hanya diganti mereknya aja tuh. Bukan diganti merek, pengolahannya. Jadi gabahnya beli dari sini. Makanya ini gini ya, saya mau tidak mau harus gamblang nih, harus terang beneran saya sampaikan persoalan-persoalan. Ini pemerintah Kota Serang ini justru saat ini terkelabui oleh dengan keberadaan para tengkulak. Nah, jadi para tengkulak ini yang justru sekarang menurut saya memainkan harga. Bukan memainkan harga. Jadi memainkan harga di para petani itu adalah sebenarnya para tengkulak. Dan saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan juga, karena para petani itu gini. Dalam 1 hektar petani itu membutuhkan pupuk itu 200 kilo. 200 kilo. Nah, sedangkan untuk subsidi dari pemerintah, pupuk itu sendiri hanya 75 kilo. Berarti hanya 25% kurang lebih. 125 kilo untuk per 1 hektar itu mereka harus beli dengan harga non subsidi. Yes. Oke? Berapa per kilo untuk pupuk itu non subsidi? Rp7.000. Ya. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Para petani akhirnya pinjam modal untuk membayar pupuk tadi, untuk membeli pupuk tadi kepada para tengkulak. Ya, dengan konsekuensi adalah gabah yang dihasilkan dari petani yang namanya GKP, gabah kering panen itu, gabah kering panen itu semuanya harus yang namanya diberikan kepada tengkulak dengan harga seenak udel. Nah, sedangkan ini kan jelas menyalahi aturan, di mana di Inpres
ya di instruksi Presiden nomor 5 tahun 2015 bahwa HPP harga pembelian pemerintah itu di 3.750. Hafal loh dia. Ini bentar dulu, Om. Ini pengaruh karena menterinya pertanian Nasdem atau pernah jadi ketengkulak ini hafal banget. Ya kan kita kan harus ada landasan. Iya, empiris lah ya. Gitu. Jadi harus jelas bahwa referensi saya ini jelas. Ini bicaranya adalah aturan, regulasi gitu. Nah, artinya ditambah lagi direvisi oleh peraturan Kementerian Perdagangan nomor 24 tahun 2020 tentang HPP, ya, harga pembelian pemerintah untuk betul. Harga gabah, ya, itu naik signifikan dari instruksi Presiden 2015 itu 3.750 naik menjadi 4.200 di peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2020. Ya, artinya tujuannya adalah peraturan Menteri Perdagangan ini adalah untuk mengoptimalkan ya gabah dari para petani. Ya, supaya betul-betul petani ini merasa terbantu dengan harga pembelian pemerintah. Itu menjadi acuan. Maka kita tidak boleh membeli harga itu di bawah itu. Sudah barang tentu itu pun harus masuk dalam kriteria yang dimana kadar airnya ya kan maksimal misalkan 14% atau 20%, patahannya ya, patahannya 3% atau 5%. Nah itu harus ada persoalan itu dibantu oleh pemerintah daerah agar yang dihasilkan panen yang dihasilkan oleh para petani itu bisa maksimal. Nah ini perlu ada campur tangan dari pemerintah itu sendiri. Jadi kalau dibiarin bisa habis petani ya? Bisa habis kan? Rugi mulu katanya jual aja ya. Justru sekarang sudah mulai habis. Sekarang gini kan, orang malah justru kita harus realistis melihat persoalan ini bahwa banyak para petani yang justru sekarang beralih profesi yang menjadi Gojek, Gokar segala macam gitu kan. Kenapa? Karena yang di dewan nggak ada? Yang di dewan ada? Banyak. Kakak Anies petani. Oh iya betul, iya betul. Anies itu petani. Dan dia konsisten di bawah ketua, konsisten memperjuangkan petani ya. Iya. Sampai per hari ini beliau konsisten. Artinya di kelembagaan. Pantesan kamu hadir, jangan-jangan kamu takut diomongin kali ini. Bukan. Kalau beliau hadir, maka tidak ada yang namanya pembahasan dari kami. Dia terus ya. Karena beliau yang menguasai persoalan ini. Oh, kalau di rapat juga gitu. Kalau soal pertanian, udah agis aja gitu. Enggak juga. Oh, enggak juga. Artinya persoalan ini kan gini. Ini kan kalau di dewan tuh nggak bisa juga. Kita one man show, main sendiri nggak bisa. Karena kan kolektif kolegial juga. Sudah barang tentu kan harus ada masukan output dari input dari teman-teman yang lainnya juga supaya bisa mempertimbangkan persoalan itu kan gitu. Kalau tapi gini, kalau kita melihat soal katakan jumlah penduduk Kota Serang dengan luasan padi tadi itu, lalu kemudian kita ide wacana soal agrobisnis itu, pasti PAD menambah, ya karena ada potensi PAD di sana. Nah persoalannya ketika kemudian ini kan persaingan tidak hanya di Kota Serang, ada dari daerah luar. Nah kalau menurut Om Haji atau Om Rizky, petani kita dari sisi kualitas, dari sisi kondisi ekonomi, termasuk perhatian pemerintah, memungkinkan untuk bersaing dengan yang lainnya. Petani artinya beras yang masuk dari luar. Nah gini, kita itu memaksimalkan itu bisa untuk berdaya saing dengan para petani di luar Serang, itu bisa. Persoalannya cuma satu, infrastrukturnya yang harus disiapkan oleh pemerintah. Satu contoh apa infrastrukturnya apa? Contoh, petani tidak bisa menjual gabah kering giling karena mereka tidak punya infrastrukturnya. Tidak punya. Yang punya itu siapa? Tengkulak. Iya benar. Betul nggak? Nah, contoh, kenapa beras kita kalah bagus dengan daerah lain? Karena pengolahannya, Pak, teknologi yang digunakan oleh daerah lain itu sudah luar biasa, Pak. Ya kan, kadar airnya luar biasa, rendah banget, ya kan? Kita masih yang bunyi Karena
kita kan Ada masih ketawa. masih pakai yang tradisional. Tradisional. Ngejemur biasa, orang udah pakai open, Pak. Iya, yang kering orangnya bukan ininya gambar. Gabahnya kering, orangnya kering. kering. Bagaimana kadar air itu bisa mencapai 14% kalau menjemur gabah tersebut tradisional hanya mengandalkan tenaga matahari. Iya toh? Nah, kalau orang kadar air itu bisa mencapai 14% itu karena menggunakan open. Nah, kalau itu kita manfaatkan, kita optimalkan, Kak, mohon maaf, itu bisa meningkatkan PAD di Kota Serang. Kenapa? Karena di HPP, harga pembelian pemerintah untuk gabah kering giling GKG itu 5.300, Kak. Bayangkan, tahu nggak sekarang berapa tengkulak beli ke petani? Separohnya saya dengar. 3.500, malah di Pandeglang ada yang 2.800, Kak. Wah. Ini ngeri, Kak. Jadi benar-benar posisi petani ini terzolimi. Ini terzolimi. Sedangkan itu adalah salah satu, Kak. Mohon maaf, bicara beras itu kebutuhan pokok manusia. Kita ini orang Indonesia khususnya, gitu kan? Nah, kalau sekarang semua para petani itu beralih profesi, tidak mau lagi jadi petani, siapa yang diuntungkan? Tuh, yang tukang impor-impor beras itu. Makanya sekarang skemanya, formulanya dibuat seperti itu sama mereka. Para petani dijajah dengan teknologi-teknologi yang ada untuk supaya terkontaminasi dengan teknologi yang ada. Tapi kan harus beradaptasi dengan kondisi, termasuk dengan teknologi. Iya, kita memang harus beradaptasi. Akan tetapi, mohon maaf, Kak, bicara yang namanya gadget, apakah ada batasan dari pemerintah? Ini membuat orang lalai. Ini membuat orang, mohon maaf, beribu maaf, Kak, itu menghabiskan waktu dalam 24 jam. Berapa banyak manusia yang menghabiskan waktunya, Kak? Lebih dari separuh, Kak, untuk menghabiskan waktu di depan gadget. Kalau Dewan mah nggak apa-apa ya. Kenapa? Kalau saya membutuhkan ini, kenapa? Karena saya harus membaca berita, Komunikasi. segala macam regulasi, segala macam kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya harus jadi ada manfaatnya untuk saya karena kerja saya memang salah satu penunjang saya. Ya kan, untuk menunjang. Iya, obviously, benar. Gitu. Benar. Nah, kalau sekarang para petani terkontaminasi, makanya saya bilang tadi dari awal, banyak para petani yang beralih fungsi menjadi ojek, ya kan, ojek online, ya kan. Yang praktis-praktis aja lah gitu. Kenapa? Karena di situ mereka, nah mindsetnya dirubah. Kita itu sudah dijajah tuh, supaya mindsetnya itu adalah mentalnya, supaya hari ini kerja, hari itu dapat duit. Betul nggak? Betul. Nah, sedangkan kalau petani nggak begitu, Pak. Berapa? Misalkan dalam 1 tahun 3 kali panen. Berarti kan nunggu berapa bulan? Betul nggak? Kapan nanam, kapan menuai, kan gitu. Nah, itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kedisiplinan, butuh konsistensi juga untuk merawatnya, kasih pupuknya, segala macam. Nah, itu perlu diperhatikan sampai ke sana. Kalau itu bisa dioptimalkan, saya jamin deh, saya jamin untuk potensi peningkatan PAD di Kota Serang itu bisa terbantukan. Saya hitung, nggak, potensi pendapatan dari sektor pertanian saja, dari penjualan gabahnya saja, dari penjualan gabah kering gilingnya saja, itu kurang lebih 5 miliar. Dengan lahan 3.022 hektar. Nah, sekarang kalau misalkan pemerintah hanya mengandalkan dari perbelanjaan, dari mall, hotel dan hotel itu kurang lebih 1-2 miliar per tahun, Kak. Ini per sekali panen kurang lebih 5 miliar, Kak. Kalau misalkan 1 tahun 3 kali 15 miliar potensi pendapatan itu. Kalau misalkan mau hitung-hitungan, nanti kita hitung-hitungan. Saya punya hitung-hitungan ya, cuman nggak perlu saya paparkan. Saya punya catatan, pemirsa. Berapa kebutuhan pupuk, ya kan? Berapa potensi belanja, berapa potensi gabah yang didapatkan 15.110 ton. Di Kota Serang. Kalau saya catatan tagihan itu. Wah, lengkap juga ya. Saya mencatat semua. Karena apa? Khawatir saya kan diminta oleh pemerintah untuk menyampaikan hasil kajian saya akan sampaikan. Itu bahannya. Nah, itu kan saya sudah catat semua itu. Contoh, kita memanfaatkan Gapoktan. Gapoktan ada berapa di Kota Serang? Apa fungsinya Gapoktan sampai hari ini? Kalau tidak ada sentuhan dari pemerintah, minimal masalah pupuk aja dulu.
Ada 66 gapoktan di kota Serang. Coba dioptimalkan, dimaksimalkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk menjadi penghubung antara pemerintah dengan para petani. Gimana tuh Om Rizky? Mau interupsi kayaknya dia. Jadi gini kalau saya sih ngelihatnya simpelnya aja ya. Pemerintah harus cepat hadir. Tentunya tadi kan sudah dibahas dengan Kang Puji. Petani ini butuh pupuk. Ya kan, untuk menghindari tengkulak petani ini butuh teknologi, butuh mesin penggilingan, mesin pengeringan, ya kan. Jadi ya pemerintah sudah saatnya, sebetulnya pemerintah Kota Serang ini sudah saatnya kalau ingin meningkatkan PAD, salah satu potensinya ya ada dari pertanian ini, Om. Jadi pemerintah ke depan Kota Serang ya harus cepet-cepet ya, Kang. Dan kalau pertanian tidak hanya beras misalnya, sekarang lagi mahal cabai, cengkeh ya. Kita punya walantaka, tak-takan. Nah, kalau dilihat dari sisi anggaran misalnya, seperti apa sih dinas pertanian di kita perhatiannya? Kecil, Pak. Anggaran untuk pertanian di Kota Serang kurang maksimal. Terus apa masyarakatnya masih apa namanya? Masih melihat pertanian kan gengsi, katanya gengsi kalau jadi kota jadi petani. Ya justru itu. Gini, makanya ini kan ada PR banyak, Pak. Di satu sisi kita harus membangun mental masyarakat, Pak. Jadi jangan sampai mental masyarakatnya itu justru tadi gengsi, malu jadi petani, ya kan? Ini bahaya, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena tadi persoalannya salah satunya adalah ketika mereka panen, salah satu permasalahan tuh kenapa mereka banyak yang malas, gengsi, beralih profesi segala macam. Karena pemerintah tidak pernah menjawab persoalan-persoalan mereka, harapan-harapan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka keluarkan, dengan apa yang mereka dapatkan tidak sesuai penghasilannya, ya kan? Satu sisi itu. Kedua, kalau zaman dulu mohon maaf banyak anak petani yang jadi jenderal, betul nggak? Bangga ketika bapak ayahnya itu petani. Kalau sekarang anak-anak kita, ya anak-anak muda sekarang, ketika bicara anaknya petani, mereka kurang begitu bangga. Kenapa? Karena sudah kita bisa lihat bersama bahwa kondisi para petani saat ini sungguh miris. Itu harus diakui. Nah itu yang harus diubah itu, mental itu. Yaitu kembali kepada kebijakan pemerintah. Makanya kenapa pemerintah pusat ya kan menghadirkan penyelenggara pemerintah di daerah untuk yang namanya supaya cepat tanggap dalam persoalan-persoalan masyarakat. Panjangan tangan. Kepanjangan tangan. Makanya kan di satu sisi saya bilang regulasi, aturan di pusat udah bagus. Ya kan? Dari yang namanya instruksi presiden nomor 5 tahun 2015 udah bener. Sama peraturan Menteri Perdagangan juga udah bener. Nah, cuma implementasinya yang nggak bener. Kepanjangan tangan malah kependekan jadinya. Nah, harusnya kan pemerintah daerah mampu mengimplementasikan aturan-aturan itu dan coba diimplementasikan dalam bentuk aturan di daerah. Salah satunya adalah bagaimana membentuk Satgas Pangan untuk mengawasi yang namanya harga pembelian pemerintah supaya tidak di bawah itu. Artinya kan merasa terlindungi para petani ini. Nah, mau tidak mau, kita sebagai masyarakat umum, ya salah satunya saya sebagai wakil rakyat harus mampu mengadvokasi persoalan-persoalan ini, harus mampu mengadvokasi para petani. Dan saya jamin, dan saya berjanji, saya akan dorong untuk yang namanya BUMD agrobisnis ini. 2021 ini saya targetkan masuk dalam pembahasan. Ya, jadi saya artinya gini, karena gini, mohon maaf ya, kalau dewan ini kan hanya bisa menyampaikan, hanya bisa menyampaikan, memfasilitasi, membuat regulasi, gitu kan, aturannya seperti apa. Kalau bicara eksekusinya itu ada di eksekutif. Ini masyarakat juga jangan salah tafsir terhadap tugas pokok dan fungsi anggota dewan. Anggota dewan ini nggak bisa mengeksekusi sebuah persoalan. Justru ya bertolak belakang dengan tupoksinya kalau sampai mengeksekusi. Ya, tapi banyak pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif, rekomendasi dari anggota dewan, aspirasi dari anggota dewan juga, tapi kinerja anggota dewan memang tidak terlihat. Nah, seperti sekarang nih, saya memperjuangkan misalkan
bagaimana BUMD agrobisnis ini segera dihadirkan, segera dibentuk, karena perdanya sudah ada. Oh, udah ada ya? Udah ada perda untuk BUMD, sudah ada. Nah, tinggal bagaimana ini BUMD agrobisnis ini terbentuk, ya kan? Nah, dan didorong, disuntik modalnya. Saya sudah bisa hitung berapa sih modalnya untuk menyuntik nanti BUMD itu, ya dong. Nah, nanti yang bagus siapa sih? Bukan dewan, bukan saya. Yang bagus itu tetap eksekutif. Yang dalam hal ini ada wali kota. Dengan pembantunya wali kota yaitu OPD, organisasi pemerintah daerah. Yang dalam hal ini leading sektornya ada di Dinas Pertanian. Jadi ini untuk kebaikan beliau. Jadi saya memberikan masukannya bukan karena benci, bukan nggak suka. Justru saya pengen pemerintah hadir. Karena eksekutif dan legislatif ini sama-sama penyelenggara pemerintah. Jadi petani di Kota Serang sudah darurat lah ini ya. Sudah darurat para petani, ini baik. Bagus nih judulnya ini. Om, ini banyak bahan, tapi kita kan sudah banyak iklan kita nih, jadi harus jeda dulu. Iya. Nanti giliran Om Rizky. Luar biasa. Gue nggak connect tau pakai ini. Kenapa? Hah? Kenapa? Kayaknya kayak ganteng banget guanya gitu. Mulai kamu. Oke, kita jeda setelah berikut. Oke, balik lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Nah, sekarang tadi ketua, sekarang Om Rizky sebagai anak macan. Tadi kan macannya yang baru ngomong ya. Sekarang anak macan harus ngomong. Om, kalau lihat dari geografis Kota Serang yang pertanian masih tadi bilang luas juga 3.000 lebih gitu ya. 3.000 lebih. Nah, dalam konteks pandemi yang katanya sekarang PHK di mana-mana, pengangguran tinggi. Buat Om, salah satu yang strategis perlu dibangun adalah sektor pertanian, gitu kan? Betul. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, maka sebetulnya seperti apa juga pemerintah dalam pro terhadap sektor pertanian? Kalau apakah dalam tata ruang tata ruang kemarin saya lihat banyak yang berubah. Gimana dong? Jadi gini Om, yang pertama bagaimana kita cara pemerintah ini untuk mengatasi pengangguran kan, intinya kan itu. Nah, salah satunya ada tadi sektor pertanian itu Om. Cuman yang jadi permasalahan hari ini adalah bagaimana kita bisa merubah mindset nih Om. Merubah mindsetnya dulu nih Om. Merubah mindset Masyarakatnya. Masyarakat ini atau rekan-rekan yang masih belum dapat pekerjaan ini, kita rubah mindsetnya menjadi pengusaha dulu Om. Jadi petani itu adalah pengusaha, ya kan? Hari ini kan Om, yang kaya bukan petaninya Om, Iya. pengusahanya. Yang tadi kata Kang Puji bilang tengkulaknya. Tengkulak. Nah, jadi bagaimana nanti pemerintah itu bisa mengedukasi sampai merubah mindset daripada masyarakat untuk petani ini adalah pengusaha gitu loh. Yeah. Kan tadi sudah kita lihat potensi pendapatannya. Per sekali panen bisa 5 miliar. Bahkan dulu saya punya kajian tuh. Mungkin beberapa bulan yang lalu saya pernah bikin tuh kebutuhan masyarakat Kota Serang aja Om. Kita penuhi itu Om. Nah, mungkin per bulan itu bisa dapat 1 miliar Om. 1 bulan. 1 bulan. Jadi kalau 12 bulan Ini 12 miliar. 12 miliar Om. Nah, jadi tapi ya itu repotnya karena mungkin petani ini nggak keren gitu. Padahal saya nih Om,
saya pengen mencoba jadi petani Om. Jadi Kan keren, nggak kerennya gimana kitanya ya? nah sebetulnya itu Om. Jadi bisa juga jadi petani keren ya. Nah, bagaimana petani ini jadi hal yang keren gitu Om, bagi teman-teman yang masih belum punya pekerjaan. Nah, tinggal nanti peran pemerintah ya kan menyiapkan infrastrukturnya, Betul. ya kan. Kayak tadi kekurangan pupuk, pupuk subsidi kurang, harus beli pupuk yang dengan harga normal. Lah, pemerintah harus Mengisi di siapkan gitu. Terus juga nanti bagaimana dari nanam sampai panen, sampai giling, sampai jadi, itu kita semua Om yang kelola Om. Pemerintah Kota Serang beserta teman-teman atau masyarakatnya. Jadi dari hulu sampai hilir kita kuasain semua Om. Ya. Jangan sampai tadi itu kan gabah kita jalan-jalan dulu Om, keliling ke tempat lain, udah dikemas, udah bersih, udah bagus, balik lagi ke kita, dijual lagi. Itu yang ke bikin kita. mahal. Nah itu yang bikin mahal. Padahal Om gini Om, karena saya juga ketua asosiasi pedagang pasar. Oh iya. Ya, saya sering muter di pasar-pasar tuh Om. Harga jual di pasar sama Om. Tapi harga beli dari tengkulak ke petaninya jauh beda gitu loh. Jadi main harganya ada di situ Om. Jadi bagaimana kita ke depan kita nggak mau, bukan berarti tengkulak nggak boleh ada di sini. Iya. Silahkan kalian ada, tapi jangan sampai bikin petani kita Sengsara. jadi susah gitu loh Om. Jadi ya karena yang harus dipinterin itu dibikin pinter petaninya biar dia lebih pintar dari tengkulaknya, gitu kan? Gitu Om. Iya. Kan? Nah kalau kita lihat memang bicara Kota Serang ini kan ibu kota ya, artinya kebutuhan pasar nggak usah dicari lah, ya kan? Karena perkotaan itu konsumtif kan, konsumtif artinya potensi pasar jelas besar. Jelas. Hanya soal tadi mungkin perlu ada wadah atau distribusi yang besar yang disebut dengan BUMD itu. BUMD itu harus. Kalau lihat perdanya gimana sih itu? Kalau dilihat dari perdanya BUMD itu seperti apa sih? Ya, dibentuk oleh pemerintah pada usaha milik daerah, yang penting ada payung hukumnya. Payung hukumnya itu adalah perda. Nah, perda itu sudah ada, tinggal dibentuk perusahaan nih. Nah, ini nanti kita pengusulan nih. Usulan 2021 diajukan oleh eksekutif ke DPRD. Nanti dibahas oleh DPRD, disahkan oleh DPRD. Setuju atau tidak DPRD dibentuknya BUMD agrobisnis ini, ya kan? Belum ke arah bentuk apa badannya belum di perda belum ya, masih ini kulitnya aja gitu kan? Iya, gitu. Makanya gini, yang garis besarnya kan BUMD agrobisnis itu tugas dan fungsinya itu kan yang harus digarisbawahi adalah untuk melindungi para petani dari para tengkulak itu. Nah, ini wadahnya para petani untuk melindungi para petani. Jangan jadi tengkulak baru malah ya. Iya. Nah, jadi kan gini. Nih, ini yang paling simpel aja ya, supaya masyarakat juga bisa memahami apa sih kenapa harus ada BUMD. Nah, ini makanya gini. Ketika ada BUMD agrobisnis ini, maka para petani itu punya wadah, ya, untuk yang namanya menjual hasil panennya. Tentunya dengan harga sudah sesuai dengan standar HPP, gitu. harga pembelian pemerintah. Itu di mana? Contoh misalkan 4.000. Petani dengan dibeli 4.000 itu GKP, gabah kering panen itu 4.000 rupiah, itu petani udah tersenyum Pak. Udah tersenyum. Sudah ada lebih di situ. Nah, 3.500 yang dibeli oleh tengkulak sekarang dengan dibeli oleh yang namanya BUMD 4.000, berarti kan sudah berbeda jauh. Nah, terus bagaimana supaya bisa menjawab persoalan petani? Bantu mereka dari persoalan pupuk. Yang selama ini subsidinya 75 kilo, naikin dong. Misalkan 50%-nya jadi 100 kilo untuk pupuk subsidi, non subsidinya 100 kilo. Bagaimana caranya? BUMD itu yang menjawab untuk 100 kilonya supaya dia tidak berhutang para tengkulak. Oke? Di mana untungnya BUMD? Nih di sini. BUMD beli kepada petani Rp4.000 per kilo dalam bentuk gabah kering panen. Diolah oleh yang namanya BUMD nih. BUMD mempersiapkan infrastrukturnya dan teknologinya untuk gabah ini diolah menjadi gabah kering giling, GKG namanya. Oke? Katakanlah kita
susutnya itu berapa persen, karena kadar airnya turun kan ketika diproses menggunakan teknologi. Oh, kesalahan pemerintah sekarang di sini Om. Itu kan pemerintah nggak bermain di GKP, tidak bermain di GKG. Kata siapa? Bulog itu main di Ini pemerintah daerah. pemerintah daerah. Kayaknya bermain di GKT. Nggak tahu. Jadi itu Om yang tadi saya bilang, gabah dari sini tuh jalan-jalan dulu. Harusnya kan di pemerintah nyiapin dong gitu loh. Kan Kota Serang nih lagi kekurangan PAD, ya kan. Jadi ayo dong, ini ada potensi. Kenapa nggak kita siap-siapin, iya kan? Kalau ini dibuat Om, petani jadi keren Om, yakin Om. Saya kemarin ngobrol sama siapa? Komisi Ridwan ya, Pak Kang Ridwan. Dia di Banggar juga kan. Ketika bicara tentang PAD ngeri loh. Kata dia kalau nggak ini bisa bangkrut loh katanya. Kan? Betul. Karena kan kalau andalanya sektor jasa, perdagangan. Kondisinya sedang, kita tahu semua kan pandemi kan. Maka memang pertanian harus sangat ini ya, sangat apa ya? Sangat strategis. Makanya saya maklum berapa Om Puji serius banget, bener tuh. Betul Om. Kalau kita lihat potensinya, tapi saya ada yang lucu. Saya sering menanyakan, kalau ditanya jumlah petani di Kota Serang, dinas terkait tahu. Saya bilang datanya dari mana? Karena saya nggak pernah lihat ada KTP di situnya petani. Iya. Kan? Terus datanya dari mana itu kalau tahu? Kelompok tani itu. Oh gitu ya. Gapok tani itu sebenarnya acuannya itu. Makanya saya bilang Gapok tani itu adalah salah satu penyambung Jembatan antara program pemerintah dengan para petani langsung. Nah, di kelompok-kelompok itu, Gapok Tan A, Gapok Tan B, Gapok Tan C gitu. Nah, itu maksudnya di situ untuk mendistribusikan segala bentuk bantuan dari pemerintah melalui Gapok Tan. Banyak programnya Kak, banyak dari pusat ya, dari hulu itu banyak banget. Asal mau menjemput. Ada maunya Kota Serangnya, pemerintah Kota Serangnya jeli dan peka. Ini mah justru kebalik, wong lahan pertaniannya dikontrak-kontrakin kok. Nah ini yang bahaya nih Kak. Ini saya sih gini ya. Kalau lahan pertanian punya aset pemerintah Kota Serang ini ya, yang khususnya aset pemerintah kota ini, kalau dikontrakin sama langsung petani, it's okay no problem. Tapi kalau sampai sama broker, ini gila Kak. Kalau sampai ya, kalau sampai. Cuman saya terindikasi ya seperti itu. Nah, cuman terlihat sekali bahwa pemerintah kota kurang inovasi, ya, minim inovasi, tidak punya kreativitas dan tidak mampu mengoptimalkan sektor pertanian. Dan terlalu asik main di GKT tadi ya. Nggak tahu. Kan kita ini kan harus hitung itu realistis. Dari sisi ekonominya bagaimana, gitu kan? Dari sisi penganggurannya bagaimana? Itu jujur salah satu penyerap tenaga kerja yang paling banyak. Itulah sektor pertanian salah satunya. Jadi BUMN ini harus goal ya. Harus dong. Dan itu wajib. Artinya ketika sudah masuk, ini udah masuk saya yakin. Tadi saya konfirmasi gimana, karena sudah ramai juga kan pemberitaan saya juga menyoal ini. Insya Allah saya punya keyakinan optimis bahwa pemerintah Kota Serang dalam hal ini adalah eksekutif maupun legislatif bersinergi bersama-sama untuk mengawal kepentingan rakyat. Jadi bukan untuk kepentingan personal, ini untuk rakyat Kota Serang, khususnya dalam persoalannya dalam masyarakat para petani. Insya Allah, saya yakin itu. Nah, Om Rizky tadi kalau hitungannya Om Rizky betul tuh. BUMN ini ke depan harusnya gimana? Om Rizky? Ya, tadi kan mempersiapkan infrastrukturnya Om. Jadi nanti BUMD itu harus nyiapin juga mesin penggilingnya, mesin pengeringnya. Jadi pokoknya sarana dan prasarana untuk menunjang supaya nggak muter-muter. Supaya nanti gabah kita nggak muter-muter lagi Om. Kan tadi udah disampaikan dengan Kang Puji kan. Bagaimana kita ini gabahnya masih dijemur-jemur ya kan. Kalau di sana kan udah masuk mesin, keluar, kering, beres. Kalau di kita kan orang yang ngejemur, padinya kering, orangnya kering. Ya kan? Makanya jadi BUMD ini dalam segala hal Om nantinya Om. Iya. Jadi BUMD akan Gapoktan. Betul, yang ngatur semua Om nanti Om. Jadi nanti petani-petani itu di bawah BUMD nggak bingung lagi Om. Kita
panen mau Ada jual, kepastian pasar. mau jual kemana? Kalau ada BUMD, beres panen, Udah tahu. kirim, Nggak mengalah, dibeli sama nggak BUMD. mentok ke tengkulak itu Nggak ya. mentok ke tengkulak. Oh, Tapi saya tertarik dengan merubah mindset. Kan ini butuh pelakunya. betul Om. Kalau pelakunya tidak apa namanya terjangkau oleh hati dan pikirannya kan agak sulit. Betul. Nah, untuk merubah motivasi itu apa yang harus dilakukan? Kan itu berkaitan dengan apa namanya mindset, motivasi motivasi hidup bahkan ya. Nah, butuh tangan-tangan apa untuk merubah itu? Ya gini Om, biasanya nih manusia akan ikut dengan hal yang berbau-bau nominal. Kalau sudah menjanjikan, perspektif lah gitu ya. Gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita sudah membuktikan bahwasanya jadi petani itu punya penghasilan yang cukup besar gitu, akhirnya mindsetnya mereka akan berbisnis di pertanian. Gitu. Jadi, sorry saya potong. Intinya adalah untuk menjawab persoalan mindset tadi, merubah mental masyarakat itu adalah harus ada role model. Harus ada role modelnya dulu. Jadi role model, jadi gini, Kakak Agis itu salah satu role model yang bisa dijadikan role model bagi seluruh masyarakat petani. Jadi dia sosok anak muda yang sukses dalam bertani, beternak, ya. Dia sukses, punya segalanya dari situlah. Nah itu harusnya yang dijadikan role modelnya kepada masyarakat. Beliaulah yang mengedukasi kepada masyarakat. Pemerintah harus tidak pernah merasa bosan untuk memberikan sebuah edukasi terhadap masyarakat, terkhusus menyoal masalah pertanian. Maka juga harus terbantu juga dengan keberadaan tadi, artinya BUMD tadi, ya untuk meyakinkan kepada mereka bahwa terjamin para petani ini merasa terlindungi dari cengkraman-cengkraman tengkulak itu, merasa terlindungi. Dan ini juga saya berharap nih kepada pemerintah Provinsi Banten, yang dimana terlebih dahulu dia mau bikin udah bikin ya? Sudah pemerintah bikin. Provinsi Banten sudah ada BUMD agrobisnisnya. Dan menurut informasi yang saya dapat juga dapat kucuran dana juga modal kurang lebih nyampe 70 miliaran. Kurang lebih 70 miliar. Wow. Artinya itu bisa lah coba pemerintah kota berkomunikasi dengan pemerintah provinsi untuk terlebih dahulu menjawab persoalan di Kota Serang ini. Coba segera diimplementasikan, coba segera eksekusi. Pak Gubernur, saya mohon dengan sangat ke Pak Gubernur, BUMD agrobisnis ini saya sambut dengan baik dan saya mengapresiasi kepada Bapak, dan tentunya saya memohon agar roda BUMD ini, roda agrobisnis ini segera dijalankan supaya betul-betul merasa supaya para petani ini betul-betul merasa terlindungi, merasa terbantu, terasa kehadiran pemerintah di para petani. Kata wali kota. Kata kami. Kata wali kota nggak pernah ngomong. Jadi mumpung lagi podcast kan inilah fungsinya media supaya secara langsung didengar langsung oleh Pak Gubernur. Ada intinya adalah saya mengapresiasi apa yang dilakukan dan produk hukum ataupun wadah yang di Pemprov. Buat Pemprov ini saya apresiasi dan saya sambut baik. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dan betul-betul bisa menjawab persoalan di kaum-kaum petani. Di kaum yang lain, hampir di saya. Ini emang gayanya begini kalau di komisi ya? Wow, paling keren lah kalau kata komisi ya. Kang Pujianto ini. Gitu ya. Beliau sebenarnya cerdas. Beliau itu cerdas, cuma satu aja kekurangannya. Apa? Beliau kurang satu aja. Apa tuh? Kurang mencari referensi. Sebenarnya beliau lebih kalem ya. Enggak, beliau tuh lebih gila, lebih galak daripada saya. Beneran, kalau lagi rapat tuh dia lebih galak, nyecornya beneran. Bercecer aja sampai kalau gitu. Belum merosot saja. Bukan beliau itu, cuman memang itu tadi. Saya memaklumi karena masih muda ya, sama waktu saya seusia beliau juga sama, malas. Satu dia. Bukan
dulu kan kurang lah kita mencari referensi, membaca segala macam, melihat perkembangan nasional seperti apa tentang isu-isu. Karena yang selalu saya angkat ini kan isu-isu yang ya sifatnya tematik ya, aktual. yang aktual gitu. Karena kita juga harus ada cantolan, harus ada landasan referensinya juga. Tapi saya lihat saling mengisi apa ya? Tidak kayak tadi memuji Agis, gitu. Tidak ada persaingan. Gitu. Ada loh. Udah ada. Kita gini, ketika sudah duduk di dewan, itu baju partai harus dilepas dulu. Kita udah bicaranya kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Nanti perang lagi baru kalau pilkada gitu. Nanti ketika sudah berkontestasi lagi, pesta demokrasi sedang dimulai, baru dia adalah kompetitor kita, gitu. Dan tinggal berlomba-lomba bagaimana caranya bisa yang namanya mengambil hati masyarakat. Dengan cara apa? Tunjukkan kinerja kita sebagai anggota dewan ketika kita menjabat seperti saat ini. Kita tunjukkan, kita berlomba-lomba harusnya memiliki jiwa semangat yang membara dalam diri bahwa gue ini pengen masyarakat tahu gue ini kerja udah maksimal. Emang begini Om kalau di rapat itu? Wah, udah nggak ada lawan kan? Nyetopnya gimana Om? Disiram apa gimana? Ada remote-nya Om. Ada remote ya? Tinggal pencet pause. Diem ya? Langsung diem ya? Om Rizky ikut diem juga kan ya Om? Itu akan diem kalau ditelepon sama bini. Gue kalau ditelepon sama bini Diem ya? Daripada jawab salah. Nah lalu Komisi 2 yang dibayangkan kan ini Om Puji juga masih muda kan ya, artinya belum nyampe kan 40 ya belum ya? Belum. Ngaku aja belum. Baru 25. Iya kan? Hah? Baru 25. Awas ya peleset nanti berubah tuh 52. Tapi 10 tahun yang lalu. Nah, waktu pertama masuk apa yang Pak dibahas? Ini berapa orang isinya? Komisi 2? 11 orang ya. 11 orang. Tapi yang kedengar anak-anak muda ya? Enggak juga Enggak sih juga ya? sebenarnya Om. karena anak muda kecentilan aja. Kecentilan gitu kan. Iya karena memang gimana sih namanya juga baru masuk kan gitu, baru masuk ruangan ternyata ruangan ini gimana gitu. Pernah bingung kita mau ngapain, tugasnya apa? Awal-awal gimana? Saya gini, waktu pertama kali menjadi anggota dewan saya belajar dulu asli itu. Saya pelajari dulu tugas pokok dan fungsinya. Saya pelajari dulu tatibnya, tata tertibnya. Saya pelajari dulu undang-undang MD3-nya. Jadi benar-benar saya pelajari. Saya pelajari dulu tugas pokok dan fungsi dari anggota DPRD itu apa. Ketika jadi ketua komisi itu bagaimana. Ketua jadi praksi itu apa. Suatu pemilihan ketua komisi memang ramai. 100% mendukung beliau semua. Ya kepilih ya. Kenapa Om Rizky nggak mau? Saya udah cukup lah jadi anggota aja. Om Puji masih pantas, itu lebih pantas. Karena terlalu muda saya Om. Tadi kan kata Om Puji saya suka emosinya masih belum terkendali Om. Belum labil, masih labil. labil. Sama saya juga kalau bicara emosi mas sampai detik ini juga belum terkendali. Saya itu cuma terkendali ya sama Ayang bebek. Mohon dimaklum. Tapi ada perdebatan yang harus sampai kita ngobrol satu meja deh gitu. Ada. Ya sering. Kalau berusaha itu. Karena memang dinamikanya jujur ya, dinamikanya hidup Pak. Di lembaga DPR ini dinamikanya hidup. Dan tapi kita jujur ya, hanya di forum itu kita betul-betul berdebat ya kan, berbeda pandangan, berbeda pendapat itu hanya di meja diskusi, di ruang diskusi. Di luar itu Tapi kalau di luar itu kita tetap ngopi lagi, ngudut maning gitu. Jadi kita benar-benar profesional lah. Pokoknya tidak apa ya. Dan kita juga memang nggak pernah nyerang personal ya. Iya. Kita kan hanya berbeda pendapat saja. Namanya isi otak manusia itu berbeda-beda isinya kan. Ya satu rumah aja beda, apalagi beda rumah. Justru saya merasa bangga hati berada di lingkungan orang-orang yang luar biasa menurut saya, bahwa di lembaga DPRD sekarang tuh dinamikanya hidup. Ya. Dan memang di sana itu juga mendominasi juga ya anak-anak muda dan para senior juga gitu ya. Artinya seniornya ngebimbing lah, ngayomi gitu. Seniornya mengayomi. Jadi tidak justru membatasi ruang gerak kita. Justru kita diberikan kebebasan untuk mengeksplor. Ini bentuk ketakjiman saya kepada ketua DPRD. Jadi ketua DPRD kita beliau memberikan keleluasaan kepada saya sebagai anak muda untuk mengeksplor kemampuan saya sebagai anak muda yang baru masuk parlemen gitu kan. Silakan, tapi tentunya tidak menyalahi yang namanya aturan. Kita kan diatur dalam tata tertib.
adaptatif gitu. Ya. Ada nggak mendadak gitu malam-malam telepon ini kayaknya harus dibahas nih gitu. Ada, Sering. waktu itu bulan puasa, waktu pertama kali pandemi, waktu pertama kali datang pandemi corona, rapat sampai pagi, sampai jam berapa di ruang paripurna bener. Dan iya bulan puasa itu bulan Ramadan. Waktu pertama kali ada. Bukan karena nggak dikasih pintu sampai pagi begitu di kantor. Ya sering sih. Sering sih karena kebanyakan pecicilan. Itu lagi yang mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kepada masyarakat juga bahwa jangan pula mengejas kepada kami sebagai anggota DPRD hanya bisa ngomong doang. Ya emang Ya kan? kerjanya begitu. Itu jadi sering kali saya dengar tuh di komentar-komentar Facebook saya juga. Makanya kenapa selalu saya baik-baik menjawabnya gitu. Ini banyak yang masyarakat yang belum paham terkait tugas pokok dan fungsi daripada anggota dewan itu sendiri. Tugasnya dewan itu memang ngomong, berbicara. Parlemen itu, parle, itu asal kata dari kata parle itu berbicara. Bicara. Gitu. Jadi Cuap. tugasnya kami itu berbicara, bukan mengeksekusi sebuah program. Iya. Kita melegitimasi, gitu kan, melegislasi, gitu kan, controlling, budgeting, pengawasan. Nah itu tugas kita. Nah cuman persoalannya di DPRD tingkat 2, tingkat 1 ya, itu tumpul. Ya memang Powernya tumpul. dan di undang-undang juga apa namanya beda ya pusat dan daerah. Beda. Dan di sini tidak ada tuh namanya, ada bilang oposisi kan, saya ketawa juga. Di daerah itu satu paket kok eksekutif dan legislatif kan gitu. Iya, Sama-sama penyelenggara Sama-sama pemerintah. penyelenggara. Iya, saya hafal karena mau nyalek nggak jadi. Oh gitu Ya ya. nggak apa. Oke, ini saya tanya Om Rizky. Om Rizky, ini kan kalau kita lihat apa lah? Tapi emang gitu ya. Gerakan secepat kilat. Emang gitu bercanda apa enggak? Iya. Apa namanya? Saya ngebayangin ini jujur nih kalau dari saya juga memantau media-media Om Puji yang orangnya semangat gitu ya. Kalau dengar Om Puji ngomong kayak serasa bulan Agustus. Iya, betul. Iya kan mau Agustus. Orasi kemerdekaan. Oh. Orator gitu. Iya, ketika Om Rizky ngomong ini kayak mau bulan puasa nih. Tenang blok tahu buka puasa. Nah, memang apa Om Rizky ngelihat ini sebagai kan masih muda, baru pertama juga kan ya. Kalau Om Puji pernah sebelumnya kan Mengalami kontestasi cuma jadinya sekarang. Nah, kalau Om Rizky dengan usia yang muda lihat Om Puji yang begitu, pertamanya minder apa gimana? Jadi gini, Om Yadi. Jadi teman-teman di Dewan ini menjadi spirit bagi saya, Om. Jadi buat motivasi saya. Kok beliau bisa, saya nggak bisa. Jadi karena banyak juga anggota-anggota DPRD yang baru-baru, jadi saya saling serap ilmu, Om. Ya, Saya bisa ambil ilmu apa nih dari Kang Puji, dari Kang Agis atau dari teman-teman yang lainnya. Kita sering berdiskusi. bahaya kalau dia Om serap ilmu dari Agis. Perpaduan ilmu goib dan kambing itu bahaya. Jadi susu kambing goib nanti, Om. Jadi ilmu ketua jadi colong juga nih. Ya, maksudnya gini, kita saling inilah, Belajar. belajar, saling sharing, berbagi ilmu gitu loh. Apa yang dipunya dari teman-teman yang lain ya. Ya saling tukar-tukar ilmu lah. Jadi kita saling mengisi sih pada intinya, Om. Iya. Jadi kalau misalkan tadi kata Om Yadi, oh berarti kalau pertanian Agis lebih jago dong. Oh kalau ekonomi Kang ini lebih jago dong. Nah memang sebetulnya kita hadir di Komisi 2 itu dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kang Agis dari pertanian, ada juga yang dari kesehatan, ya kan, ada yang di bidang ekonomi juga. Jadi semuanya sudah tepat sebetulnya di Komisi 2 itu, saling mengisi. Gitu kan. Gayanya juga mudah semua ya. Iya, yang tukang marah-marah ada, yang tukang ngademin ada gitu loh. Jadi ini udah kalau kata Kang Puji nyekruf. Udah hafal dia. Udah nyekruf gitu. Formasinya sudah lengkap. Udah lengkap. Ada Kang Inus sebagai pendingin. Pendinginnya ada. Oh. Jadi pengayom. Ada Om Inu. Sekretaris komisi. Oh, dari PKB. PKB. Oh itu sama Om Moji juga. Iya.
Oh, Golkar. Ada Golkar. seniornya juga. Senior, ada Haji Babai juga. Ada Haji Babai. Kasepuhannya juga. Oh. Beliau tuh orang-orang yang memang cool gitu ya. Senior tapi ngayomi di Mengayomi, sosial. beneran, mengayomi. Itulah akhirnya saya betul-betul fatsun lah saya sama mereka, sama senior-senior saya fatsun. Dan memang takjim juga saya kepada beliau. Karena betul-betul memberikan keleluasaan, tidak ada sekat, tidak ada batasan. You junior, gue senior, nggak ada. Di lembaga DPRD Serang ini luar biasa. Pokoknya saya apresiasi. Ya kalau tegang ingat umur ya, oh ini senior ya. Iya, karena tahu diri juga. Kasihan dia, Kalau orang muda macam-macam, asli. ya, tenaganya lebih bedas. Sejak rusuh balap lompat enak. Jadi seru lah Om, Seru. seru di Komisi 2 itu ya, karena menurut saya ya tadi itu Dinamis. sudah pas. Jadi dari segala hal, dari kemitraan yang kita punya di pemerintah dengan anggota-anggota kita yang ada di Komisi 2 udah pas semua. Kan suka ada tuh misalnya kalau acara eksekutif ya, mewakil misalnya ke Komisi 2, Om Haji nggak bisa misalnya terusin ke Iya. Om Rizky gitu. Ada nggak sampai akhirnya gitu? Ini deadline nggak ada yang bisa semua sih. Gimana tuh? Saya selalu begini, saya jujur aja ya, banyak justru saya memberikan keleluasaan kesempatan kepada rekan-rekan komisi untuk mereka bisa menggantikan posisi saya. Boleh tanya? Betul. Saya kayak ke Rizky, ke undangan-undangan di Pemkot segala macam, saya sering menyuruh beliau, mendelegasikannya ke beliau. Disposisinya. Disposisi. Walaupun ketua komisi gitu kan, saya secara pribadi ngatur. Oh, ke Rizky, ke Bu Wida misalkan, oh jadi pemateri di sini, narasumber di sini. Saya berikan keleluasaan, asli kan. Jadi saya tidak ambil semua. Boleh tanya, saat ini pun tidak ada batasan di Komisi 2. Lu nggak boleh ke sini, lu nggak boleh ke sini. Cuman kadang-kadang ngeselin. Jam 12 malam baru kasih kabar. Bro, besok ini yang paling ngeselin dong. Kayaknya begitu nelpon yang lain, mentok nelpon saya. Iya. Bro, besok jam 9 pagi lo isi narasumber ya. Itu pasti jam 1. Jam 12 malam dong. Bisa dimajuin jam 1 malam enggak gitu? Biar pakai persiapan langsung. Jadi kan gitu, Om. Kadang kita nggak punya nggak ada apa ya, nggak ada bukan maksud nggak ada Spontan aja. Iya, kadang-kadang waktu itu jadi nomor berapa lah, nomor sekian lah. Yang penting Jadi sama-sama mau tanggung jam jawab. 12 malam, mau jam 1 begitu kita harus ada kewajiban yang harus kita jalankan ya, kita harus siap. Dia bisa bangun pagi, lo gue nggak bisa. Bentrok ya. Ya, itu doang. Beliau tahajudnya sampai jam 6 pagi, Om. Bahkan mungkin dari sampai siang tahajud gitu. Ketiduran aja. Memang saya kan memang dari usia saya STM, dari mulai STM saya nggak pernah tidur malam. Tidur pagi. Saya sholat subuh, setelah subuh baru tidur, setelah subuh baru tidur. Jadi makanya kalau rapat pagi banget gitu ya, mata pasti merah, sakit banget. Dan itu pun kalau memang urgent banget, penting banget gitu, pasti saya hadir. Tapi kalau udah jam 11, jam 12 saya masih bisa. Karena rata-rata bangun saya itu ya, kurang lebih jam 10, jam 11. Karena tidur itu jam setengah 6. Ya banyak kayak beberapa teman saya dulu ya. Dulu nih kalau jam 9 dia tahu kalau saya nggak bisa diundang pagi karena Iya. bentrok dengan agenda tetap. Tidur. Bermimpi. Mengejar mimpi. Iya, makanya saya bilang kalau ya kita kan ngapain kalau di rumah udah lelah Om ya. Makanya saya sering KLB. Kalau lelah bobo. Oh gitu ya. Nah, semua orang kalau lelah ya bobo. Bobo kan. Cuman kalau saya Kadang-kadang KLB itu penting loh KLB saya. penting. Penting. Cuman kalau saya tuh gini, karena memang ini adalah sebuah nasihat dari guru. Dia bilang, Ji, maneh namun hayang sukses hirupna, mun hayang boga dunia, ngudaga dunia, ulah sok daek sarit tengah peuting. Jadi jangan pernah kalau kamu mau sukses dunia, jangan pernah mau tidur di malam hari. Suruh begadang aja. Saya guru saya itu. Dan saya tajam kepada beliau dan saya jalanin. Ya bangunnya ngapain? Kalau bangunnya gapleh kan nggak lewat juga. Beliau tidak spesifik banget dia mengatakan pada saya, nanti kamu sholat, kamu tahajud, dikasih wiridan. Enggak, saya nggak dikasih. Mau saja. Cuman saya ketika begadang kadang mau sholat, gitu kan. Dan nggak mungkin juga sih kalau kita begadang sama sekali nggak sholat sunnah mah. Iya. Iya kan, minimal kita sholat sunnah ya 2 rakaat gitu. Kalaupun nggak nyampe 4 rakaat gitu kan. Nah tetap kita itu ya harus
Jangan sholat isya 6 rakaat, jangan. Nah itu masalahnya. Itu repot beneran ditangkap Bang Lisi. Oke, luar. Ini udah sejam lebih loh. Selalu mengasihkan kalau ngobrol sama Om Puji, Om Rizky ya. Sayangnya Om Agis ya nggak bisa hadir. Iya. Tapi nanti kita bikin agenda lah supaya sekarang kita porsir dia tuh ngomongin soal. Yuk, jadi memang salah satu apa namanya keberagaman politik, dinamika politik sekarang katanya sih sampai masuk ke ruang-ruang dewan mengkikis koordinatif apa menu koordinatif dewan gara-gara politik kan. Tapi saya lihat Komisi 2 saya dengar sih wah kompak, kebukti lebih kompak dari dari Kalau dipotong, iya punya nyali nggak nih? Iya, Punya nyali nggak di kamar bantu? Saya kan nggak bilang Pemkot Serang, eksekutif. Saya penegasan aja. Iya. Penegasan bahwa legislatif lebih kompak daripada eksekutif kata beliau. Iya, Kata beliau. betul. Dan saya nggak bilang Kota Serang kan? Iya. Tapi secara tidak langsung tadi disebutin Pak, Kota Serang. Aduh, Bagus kok Pak. bagus. Bagus Iya. alhamdulillah. Jadi judulnya nih, Der Wali Kota Serang. Yes. Komisi 2 lebih kompak dari eksekutif. Oke lah Om, ini aduh menarik bener sih. Saya sampai apa malas nyetop nih sebetulnya. Tapi kan Udahlah, saya juga harus molor Pak. Harus molor. iya molor. bener. Udah lelah kayaknya dari tadi sadar ngapain paripurna. Oh yaudah diundur sampai malam ya. Tapi Ya. hadir. Thank you nih. Iya, saya belum ganti baju Kenapa? dari pagi ya. Belum pulang. Belum. Nggak dikasih pintu lagi. Paripurna. Oh, Jadi wajar Om kalau ada bau-bau asam dikit Om. Bau Karena asam dari banget. pagi. Dari pagi sih. oh. Kalau saya kan mandi dulu tadi Om, kesini mandi dulu biar ganteng pakai parfum ya. Anak ABG kan gitu ya. Ya wajar lah. Dia masih laku lah. Masih laku lah pokoknya. Bapak tahu diri gitu. Mudah-mudahan. Oke. Demikian apa ngobrol luar biasa dengan apa namanya? Macan-macan Komisi 2 DPRD Kota Serang. Ketua Komisi 2 Om Pujianto dan anggotanya anak macan. Anak macan. Rizky Kurniawan. Macan dan anak macan. Baik, demikian. Tadi judulnya gini, Pujianto macan. Nanti ada Bapak Macan Ada, siapa tuh? episode Oh, berikutnya. sebetulnya ya. Ada. Iya. Macam. Tapi kesimpulannya Komisi 2 lebih kompak dari eksekutif. Terima kasih banyak. Sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.